Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat, baik. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehingga kita dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik setiap harinya. Ya. Oke. Untuk lebih barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Untuk itu kepada ketua kelas Miftahul Jannah silakan memberi doa. Baik, untuk memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran dulu. Apakah semua hadir semua hari ini? Ada yang pada Siapa? mau ya. Oh iya. Meskipun ada salah satu teman yang tidak masuk, harus tetap semangat ya belajar hari ini. Ya, semangat. Oke, harus tetap semangat. Oke, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang stoikiometri, yaitu pada bagian penentuan masa atom relatif dan masa molekular relatif. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu diharapkan peserta didik mampu menentukan masa atom relatif berdasarkan nilai masa satu atom karbon ya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan masa atom relatif berdasarkan kelimpahan atom di alam ya, berdasarkan kelimpahan isotopnya. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan mampu menentukan masa molekular relatif suatu zat atau senyawa. Oke, sebelum kita lebih lanjut terhadap materi pada pagi hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum-hukum dasar kimia, ya? Ya, Pak. Ada yang masih ingat tentang hukum-hukum dasar kimia apa saja? Profesor. Oke. Terus hukum Ros. Terus. Dalton. Oke, selanjutnya saya akan menayangkan video. Silakan diperhatikan. Di sini kita akan mencoba daripada yang paling kecil dari yang nilainya 1 kon. Oke, kira-kira dengan video yang ditayangkan, apa yang kalian dapat ambil dari video tersebut? Kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Ayo, Seimbang, ayo. ukuran sama. Harus mengukur dengan tepat, Pak. Oke, jadi pada video tersebut yang dapat kita ambil yaitu bagaimana konsep kita dalam mengukur suatu massa. Ya. Untuk mempermudah dalam hal pengukuran massa, maka yang diperlukan adalah pembanding atau yang disebut dengan standar. Oke, standar yang digunakan pada proses penimbangan pada video tersebut yaitu apa? Anak timbang. Oke, jadi ketika kita mengukur beras sebanyak 1 kg, maka kita menggunakan anak timbangan yang berukuran 1 kg. Jadi itu dalam mempermudah kita untuk melakukan pengukuran suatu massa. Hal yang sama juga akan berlaku pada materi kita pada pagi hari ini, yaitu dalam kita menentukan suatu massa atom. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ukuran atom itu besar atau kecil? Kecil. Ya, jadi ukuran atom itu sangat kecil. Coba kalian perhatikan, debu yang begitu kecil saja yang bisa kita lihat dari mata, itu tahu ukurannya berapa? Berapa atom ukurannya debu? Oke, jadi debu itu kalau dirupiahkan berapa? 10 juta triliun. Oke, jadi debu yang begitu kecil, ya, yang bisa kita lihat oleh mata kita, itu ukurannya sekitar 10 kuadrat triliun.
Ya, 10. Lalu pertanyaannya, bagaimana? Coba kita bayangkan atom saja. Debu saja mempunyai 10 kuadrat triliun atom. Bagaimana dengan atom? Pasti kita tidak bisa melihat saking kecilnya. Ya. Makanya sangat sulit kita mengukur suatu massa atom itu sendiri. Nah, dalam hal yang mempermudah pengukuran massa suatu atom, maka digunakanlah pembanding atau standar. Nah, dalam kita mengukur, dalam melakukan penentuan massa suatu atom relatif, maka yang menjadi pembanding atau standar yang kita gunakan yaitu, jadi standar yang kita gunakan yaitu massa satu atom karbon 12. Ya, itu yang akan menjadi standar kita dalam melakukan pengukuran massa atom relatif. Jadi massa atom 12 itu 1,99 Oke, selanjutnya silakan duduk bersama teman kelompoknya ya. Sudah saya bagikan kelompoknya di grup WA. Silakan duduk bersama teman kelompoknya. Sudah ya? Sudah duduk bersama teman kelompoknya? Oke. Sekarang saya akan membagikan LKPD yang nantinya setiap kelompok akan mendiskusikan untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan dilengkapi apa yang sekiranya diisi pada LKPD. Yang diisi dulu pada bagian pertama. Lalu yang kedua, diperhatikan jenis-jenis soalnya. Apakah dia menggunakan konsep perbandingan massa satu atom karbon atau kelimpahan isotop. Dan soal paling bawah adalah massa molekul relatif. Unsurnya bawah. Ya, apakah soal-soal yang ada di LKPD sudah dijawab? Sudah, Pak. Oke, kita mulai pada tahap selanjutnya yaitu presentasi dari masing-masing kelompok. Yang pertama, silakan kelompok 1 terlebih dahulu, perwakilannya silakan. Boleh bawa kelompok 1. Oke, baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, tapi jawabannya saya tulis di papan. Oke, selanjutnya kelompok 2 akan menanggapi jawaban dari kelompok 1. Kira-kira betul? Atau ada yang salah? Sudah betul. Coba diperhatikan. Sudah benar, Pak. Sudah betul? Ya, tinggal hitungan akhir Oke, aja. jadi jawabannya ada yang salah ya. Ini kan satuannya apa? Di LKPD satuannya gram apa kilogram? Kilogram. Kilogram. Jadi satuannya di sini bukan di catatannya dalam menentukan massa molekul relatif satu senyawa, yaitu yang pertama apa? Kita harus bisa mengetahui indeks. Lalu yang kedua AR dari masing-masing penyusun satu molekul itu ya. Itu jadi yang harus dihafal ya terkait dengan atom relatif dari suatu unsur. Oke, tidak terasa sudah kita berada di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang konsep mol ya. Jadi pada minggu selanjutnya kita akan belajar terkait dengan konsep mol. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada baiknya kita berdoa dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis ya. Sekian atas